Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu luar biasa. Enggak sakit perut. Enggak Kemarin mulus. saya sakit perut. Enggak nervous juga. Oke, kita hari ini kedatangan cowok-cowok apa bapak-bapak ini yang cakep-cakep ini. Yang keren, yang akan memperkenalkan prodi baru lagi di Unipar. Kali ini Ada Pak Hanif dan Pak Wawan. Pak Wawan, Pak Hermawan. Pak Hermawan atau panggilan panggilannya kerennya Pak Wawan. Ya. Iya. Ini dari prodi Manajemen. dari manajemen. Silakan memperkenalkan diri dulu, Pak Hanif. Kita kenalkan. Sebagai apa di prodi manajemen? Aduh, nggak tegang ya. Oke, saya Hanif Adinata, saya sebagai Kaprodi Manajemen terhitung mulai 2021 sampai 2024. Oke. Prodi baru. Prodi Kemudian baru. Pak Hanif bawa teman. Silahkan Oke, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Teguh Saputra, panggilannya Wawan. Alhamdulillah diberi amanah mendampingi Pak Hanif sebagai Sekretaris Prodi S1 Manajemen. Oh, Sekretaris. berarti ada Bapak Kaprodi dan Dan Bapak Sekpro. Sekretaris Prodi. Oke, gini, manajemen ya. Ya. Manajemen itu kan prodi yang cukup populer gitu ya. Karena banyak gitu kan, maksudnya itu di hampir perguruan tinggi itu ada. Selalu ada prodi ini, ya. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya dari pandangannya Pak Hanif dulu nih sebagai Kaprodi. Manajemen di Unipar itu adalah manajemen yang seperti apa? Gitu. Oke, kalau di Unipar sendiri ya, manajemennya itu kami sebagai tim ingin mengedepankan yang namanya manajemen ini fokus pada pemasaran. Soalnya kalau dalam bidang pemasaran sendiri ya, dilihat dari masa pandemi kemarin, bisa dilihat pemasaran itu kan ada yang lesu, ada yang naik. Itu jadi kita mempelajari di sana bagaimana menyikapi pemasaran konvensional yang menjadi lesu, sedangkan pemasaran digital itu yang up menjadi gitu ya, sedang yang up. naik gitu ya. Oke. Kemudian apa nih strateginya Bapak Kaprodi nih untuk ikut bersaing nih dengan prodi-prodi manajemen yang lain di kampus lain? Strateginya seperti apa? Ya seperti yang saya ucapkan tadi ya, fokus kita pada mata kuliahnya ya, mata kuliah pada bidang pemasaran. Terlebih lagi pada semester-semester pertengahan nanti kita lebih menonjolkan yang namanya pemasaran digital, bisnis ekspor-impor dan lain-lain. Berarti sebenarnya prodinya itu adalah prodi manajemen, tapi fokusnya itu ada di pemasaran seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nih, yang dipelajari itu apa saja sih Pak Wan di manajemen itu? Kalau ini pelajari manajemen, kita coba beda dengan, insya Allah kita beda dengan prodi-prodi lain yang di perguruan tinggi di Jember ya. Selama ini yang saya mapping, floating di beberapa prodi lain yang kita lihat di perguruan tinggi lain, yang menjadi kompetitor kita, insya Allah itu banyak fokus ke manajemen teorinya atau manajemen global, manajemen keuangan, manajemen SDM, pemasaran, keuangan perbankan, dan memang masih terplot manajemen konvensional dan banyak teori-teori di situ. Jadi pembeda kita di pemasaran kita adalah nantinya, terutama karena mahasiswa kita, alhamdulillah yang kita diberi mahasiswa di 2021 kemarin itu termasuk generasi Z ya, generasi yang memang sangat familiar sekali, identik sekali dengan sosial media, digital sosial media. Makanya arah fokus dari penerapan manajemen pemasaran di prodi kita itu lebih banyak ke penerapan sosial medianya. Terutama kita kemarin mau sekarang lagi menggali potensi-potensi talenta dari mahasiswa kita yang kebetulan selain mereka berprestasi di berbagai bidang, mereka sebenarnya punya talenta-talenta untuk mengeksplor dari pemanfaatan aplikasi media-media yang ada itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita fokus ke beberapa mata kuliah itu untuk semester 2 ini rencana kita penguatan teori-teori dasar dulu sambil mungkin kita sisipin dari beberapa manajemen pemasarannya, tapi nanti di fokus semester 3, 4 itu sudah full kita penerapan pemasarannya. Di 5, 6 itu kan ada terkait program MBKM ya. Itu ada beberapa peminatan yang di situ mahasiswa dibebaskan nanti
apakah itu magang, milih ya. Magang. Terus peminatannya kemarin kita sudah konsolidasikan bahwa itu sinerginya dengan konteks pemasaran profesional yang memang yang identik yang saya sampaikan tadi dengan digital sosial media marketingnya itu. Tadi saya garis bawahi lebih ke sosial media. Apakah ada kriteria khusus bagi para lulusan yang dari SMA mungkin untuk mendaftar di prodi ini? Apakah ada syarat khusus? Tidak ada. Tidak ada. Semua bebas. Justru kita kemarin sangat mengapresiasi berbagai bidang keilmuan di SMK, terutama SMK itu ya. SMK ya. Karena memang mereka punya basic untuk penerapan keilmuannya. Ada yang mungkin ada tata boga, ada yang akuntansi, bahkan ada yang pemasaran juga itu. Nah, termasuk kemarin Pak ya yang lolos duta anti kekerasan itu PSGA itu kebetulan juara 3 ya, juara 3 itu sebenarnya dia punya keahlian di bidang sinematik. Bukan, tata boganya. Tata boga dan sinematik juga. Ya tuh punya keahlian di sana, jadi pengen dikembangkan di sana. Jadi dengan kuliah di prodi ini diharapkan mereka bisa mengembangkan ilmunya yang dulu ada di SMK dan jadi lebih berkembang lagi ya, seperti itu, dan SDM-nya mungkin lebih bagus lagi kalau ketika kita mendaftar di manajemen Unipar. Dengan kata lain gini ya, brandingnya itu lebih ke digital gitu ya. Pemasaran manajemen, pemasaran untuk digitalnya. Karena kita ngerubah stigmanya lagi kan, biasanya kalau bisnis pemasaran masih konvensional, harus jualan gitu kan. Konteksnya tuh kita rubah dulu gitu. Karena perkembangan eranya sudah berbeda, terus kita melihat kompetitor kita itu saya lihat masih hanya ada beberapa fokus yang mungkin di perguruan tinggi lain, ada yang mungkin agro, terus ada tentang wisata, tapi kita coba ininya ke sosial media marketingnya itu aja. Oke. Dan gini, karena fokusnya manajemen ini kan di pemasaran ya, manajemen dengan fokus pemasaran. Apakah nanti di pemasaran ini masih ada pemecahan lagi, fokus yang lebih spesifik lagi? Apakah ya pemasaran yang secara branding ke arah lebih ada jurusan lain untuk memilih atau konsentrasi gitu ya, konsentrasi seperti itu? Kalau konsentrasi sendiri sebenarnya kita langsung menjurus Pak ya, langsung menjurus pada pemasaran ya, karena memang sekarang tuh yang lagi hit memang pemasaran, apalagi digital ya. Itu memang, jadi kita pengen fokusnya ke sana dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seumpama namanya perekonomian ya, itu memang bisa berubah-ubah ya. Kalau sewaktu-waktu misalkan keuangannya nanti yang lebih meningkat, jadi kita bisa menambahkan kurikulum tentang keuangan. Nah, aku penasaran pemasaran digital. Tadi yang maksud pemasaran digital itu seperti apa Pak Hanif? Bisa dijelaskan nggak? Lebih cenderung pada, kalau sekarang kan kita ambil contoh aja ya, yang simple aja, platformnya aja ya. Kita contohnya aja kayak Shopee ya. Shopee kan sekarang kemarin kan sempat menjadi trending platform terbaik katanya untuk segi pemasaran digital ya. Nah, kita berusaha mempelajari bagaimana itu pemasaran digital, dan syukur-syukur sih mahasiswa kita bisa menciptakan platform yang bisa menyaingi platform-platform yang sudah ada. Atau Unipar mungkin punya platform sendiri ya untuk pemasaran? Oh, mungkin. Bisa jadi. Nanti kita embrionya dari prodi manajemen pemasaran. Cuman ya kita harus nyari vendornya dulu ya. Soalnya kan proses itu ya. Iya, betul proses. Tapi kan ada harapan ke sana kan, seperti itu. Ada nggak nih kerjasama yang dilakukan oleh prodi terkait penjurusannya nih ya, bagian pemasaran ya, dengan perusahaan-perusahaan di luar? Ya kalau kemarin itu kita juga masih menjaga hubungan baik ya. Kalau kemarin kan pihak dari Unipar sendiri udah ada hubungan dengan kantor pajak ya, kantor pajak. Jadi kita masih bisa mengarahkan mereka, mahasiswa kita maksudnya, itu untuk masih berhubungan dengan kantor pajak. Untuk sementara ini masih itu, soalnya kita masih pendalaman teori untuk perekonomian, untuk manajemen aja masih semester sekarang gitu loh. Jadi kita masih belum bisa memfokuskan kita kerjasama dengan apa masih agak sulit. Itu persiapan magang mungkin yang untuk pajak ya? Ya, betul. Dan tapi kedepannya kita punya rencana ya, seperti yang diucapkan oleh dekan kami,
kalau bisa kita bikin rekanan dengan pihak-pihak lainnya ya, seperti apa kemarin Pak? Dari provider, dari operator seluler, provider dari untuk apa? Misalkan untuk Retail. junk food gitu loh. Nah, dari retail. Jadi junk food juga. seumpamanya kalau mereka ada yang mahasiswa yang mau mendaftar ke kita itu gratis makan junk food di sini sehari cuman sebatas berapa gitu. Rencananya suka gitu. Gratis. Gratis. Tapi jangan seperti voucher. Tapi ada limitnya. Oh ya. Kalau nggak ada limit kita yang bangkrut gitu. Mungkin bisa nggak sih perusahaan-perusahaan kecil yang misalnya yang di luar sana nih, yang ingin mencoba bekerja sama ya dengan prodi insya Allah manajemen, bisa. buka nih Bisa. peluang ini. Itu open sekali karena kan memang ini mumpung masih di awal ya, di awal sekaligus kita kan fokusnya kita memang di sana, jadi membuka jaringan networking yang lebih luas, open, terus memberikan kesempatan juga ke mahasiswa juga, karena ada beberapa yang memang mereka mungkin sudah memulai usaha, terus ada beberapa mahasiswa kita yang memang sambil kuliah juga ada Bekerja. di beberapa instansi yang memang instansi mereka kayaknya pas kita bisa ajak networking nanti, kolaborasi juga ada yang mau juga begitu. Oke, untuk kerjasama nih, untuk kerjasama yang ke depan ini diharapkan dari manajemen ini yang disasar itu adalah sektor yang Seperti apa? maksudnya Sasarannya. sektor yang mungkin perusahaan-perusahaan yang besar atau yang sudah punya nama atau yang masih berkembang, ataukah ke sektor UMKM gitu atau parekraf, kan ada banyak gitu kan, ada banyak. Nah ini kira-kira kedepannya yang mau diincar ya, yang diincar itu yang sasaran pertama dulu nih, yang mana ini, yang mana dulu? Kalau kayak gitu kemarin kan saya sama Pak Dekan itu kan punya rencana juga ya. Yang pengen disasar pertama itu ya misalkan ya perusahaan-perusahaan yang udah siap yang udah besar gitu loh. Jadi mereka bisa dapat ilmu yang sudah ada, maksudnya ya. Bisa mempelajari secara langsung. Kalau yang UMKM yang baru berkembang, takutnya mereka menghadapi ya di tengah jalan UMKM ini kalau masih banyak kendala ya, takutnya mereka takutnya malah kalau saya turun ke bidang usaha, takutnya saya akan bangkrut gitu ya, takutnya seperti itu. Jadi kita cari perusahaan-perusahaan mungkin yang cenderung lebih. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi sinergi nanti yang mungkin di Mas Dedi tadi sampaikan, yang sektor parekraf itu, pariwisata ekonomi kreatif itu kan saat ini kan berkembang lagi digaungkan, dan itu kita bisa ikut di situ, branding position dari pemasarannya kan kita bisa masuk di situ. Tapi sebenarnya untuk masuk ke perusahaan besar tuh nggak gampang loh ya kan, sulit. Tapi aku malah cenderung justru lebih penasaran yang ke UMKM. Itu kan kalau lebih banyak masalah, semakin lebih banyak nih ya kan pengalaman yang mahasiswa dapatkan. Iya enggak? Kayaknya nih perlu di ini lagi deh. Ini kalau sektor UMKM menurut saya gini. Dalam artian berkembangnya boleh, jadi itu kan menjadi tempat ngangsu kawruhnya dari para mahasiswa kita nantinya. Tidak harus langsung identik langsung dengan MOU, atau yang penting kan buka jaringan dulu kita, networking ke beberapa sektor UMKM yang memang ada di lingkup Jember aja, saya kira lingkup Jember, dan itu saya kira mahasiswa sangat antusias mahasiswa kita untuk mencoba membuka jaringan di sana, komunikasi di sana. Jadi tidak harus kita prodi atau lembaga langsung membuka MOU secara resmi seperti di perusahaan-perusahaan yang besar, instansi besar itu. Kan butuh waktu ya. Iya, jadi mahasiswa juga berproses boleh. Jadi mungkin secara tidak harus formal, tapi bisa jadi mereka saat ini mungkin menekuni. Nah, saat ini menekuni. Dan sebelumnya sudah ada hubungan yang baik. Iya, tidak ada masalah. Ya, mungkin kalau UMKM-nya kita lebih cenderung pada nanti kita coba menjalin kerjasama dengan dinas koperasi, Pak ya. Iya, salah satu dinas koperasi kan instansi resmi biasanya menaungi pada UMKM. Jadi menaungi kita pengennya UMKM gitu. Sebenarnya pemasaran itu luas banget ini banget, ya. Di segala bidang, nggak 1-2 aja, tapi banyak yang sasarannya yang harus dilalui, yang ingin dicapai itu yang mana juga. Sebenarnya bebas ya mahasiswa mau milih yang mana ya kan. Oke. Next. Kita lanjutkan.
lulusan yang diharapkan nih dari nanti setelah kita masuk ke prodi manajemen, kemudian mahasiswa lulus nih. Nah, harapan dari prodi ini apa nih? Harapannya, kalau harapan dari prodi kemarin lulusan yang siap kerja sebenarnya ya, siap kerja, tapi nggak melulu harus siap kerja aja. Jadi mereka harus sudah punya pandangan kreativitas untuk menciptakan suatu usaha sendiri, menjadi entrepreneur ya, menjadi entrepreneur maksudnya ya, menjadi entrepreneur juga siap kerja. Dan soalnya pernah saya tanya mereka itu motivasinya masuk ke sini itu apa, banyak kan dari mereka malahan siap kerjanya itu pengen siap kerja di perbankan malah. Mereka cita-citanya ke sana gitu. Jadi mungkin dari prodi ini bisa merubah ini ya mindsetnya ya. Nggak enak loh ikut orang, enaknya sendiri ya kan. Perlahan-lahan nanti kita usahakan mereka untuk bisa berusaha sendiri untuk menciptakan suatu lapangan kerjaan sendiri. Oke, itu harapannya ya. Makanya kontak kita kan kita mulai kolaborasi ini di semester 2 memang sementara ini karena kita kuatkan teori-teorinya dulu. Karena memang teori-teori yang konvensional itu saat ini tetap diperlukan. Karena memang banyak yang generasi kita itu tidak paham teori tapi langsung aplikasinya ya. Padahal kita harus menguasai teorinya dulu spesifik, terus setelah itu kita langsung adopsi tentang pemasarannya itu. Jadi kita merubah mindsetnya dari sana. Berapa jumlah mahasiswa untuk saat ini, Pak? Untuk manajemen alhamdulillah sekitar sudah kemarin tercapai 100 lebih dari 10 mahasiswa. Itu lebih banyak SMA atau dari SMK? Karena ini masih yang pertama ya, jadi kita nggak ada batasan. Kalau di prodi lain di universitas lain ya, itu ada batasan, misalkan fresh graduate-nya dari mana? Maksudnya 3 tahun terakhir gitu ya. Kalau kemarin kita kayak ada kayak gitu ya. Jadi kebanyakan mereka itu yang sementara ini yang saya lihat malahan lebih banyak lulusan yang dari madrasah kayaknya malahan. Aliyah ya berarti ya. Madrasah. Aliyah, madrasah aliyah. Karena saya penasaran juga ketika mengajar di semester awal-awal itu kesulitan apa nih yang dihadapi saat mengajar di prodi baru ini? Untuk prodi baru kebetulan kan mereka rata-rata memang mindsetnya basicnya masih kalau kita masuk ke kampus kita mungkin mindsetnya basisnya pendidikan ya. Nah, jadi mereka mindsetnya diajar tentang basic pendidikan masih melekat keguruannya karena memang dari beberapa basic mereka walaupun dari madrasah SMA itu kan rata-rata mereka arahnya mereka di kompetensi lulusannya nantinya untuk tenaga pengajar. Nah, dari situ kan di awal kita pada waktu pembekalan di awal kita sudah pernah presentasi juga pernah sampaikan bahwa basic fokus kita ini seperti ini di pemasaran, di manajemen seperti ini, dan itu tidak berhenti dari situ. Dari semester 1 kan kebetulan ada beberapa mata kuliah umum ya yang memang wajib untuk universitas. Di semester 2 ini kita yang dari prodi full untuk in-charge mereka langsung. Jadi untuk prodi manajemen sasarannya tidak hanya mengajar, tidak sebagai seorang pengajar, tapi juga dipersiapkan untuk tenaga profesional. Tenaga profesional di bidang pemasaran dan peluang untuk membuka lapangan kerja sendiri ya. Nah, itu penting. Entrepreneur dan bergantung itu enggak enak. Jadi mindset kita harus berbeda. Jadi kalau mereka masuk ke manajemen, nanti kalau masih lulusan gitu, dalam artian mereka keluarnya harapannya bukan tidak hanya sebagai monggo kalau memang kompetensi mereka mau fokus ke tenaga pendidik, jadi dosen gitu ya, itu boleh. Terus yang kedua, yang lain kan banyak terbuka lebar. Kalau memang digital sosial marketing juga banyak, advertising juga lebih terbuka luas, lebar, ya kan? analisis konsultan pemasaran juga banyak, public relation juga dibutuhkan, itu juga banyak sekali. Terus mediator di bidang teknik pemasaran juga sekarang dibuka. Mediator tidak hanya terkait hukum legalitas, juga di pemasaran konflik hubungan industrial pekerjaan juga bisa. Iya, gitu. untuk Jadi solusi memang menjadi tantangan kita prodi. Jadi mindset mahasiswa yang masuk ke kita itu berbeda dengan beberapa perguruan tinggi lain, karena perguruan tinggi lain mungkin mindset prodinya sudah terbentuk bahwa ya ini keilmuan murni gitu. Pasti keluarnya mungkin jadi ke instansi, ke perusahaan. Tapi kita berusaha nanti ibaratnya mencas mahasiswa kita itu beda konteksnya. Kita karena kita tidak
mungkin tidak harus mengembangkan lagi mahasiswa itu diarahkan bukan jadi sebagai pendidik, pengajar, tapi dia bisa mengimprovisasi ilmunya di masyarakat. Itu pasti. Oke, itu terkait lulusan ya berarti Lulusan. harapan. Sekarang kita kembali ke prodinya dulu. Di Ya. prodi manajemen itu ada berapa dosen? Ada 6. 6 ya. Berarti sesuai dengan standar gitu ya. Linear, 6 itu Prodi. ekonom semua. Maksudnya dari manajemen latar semua. belakang Latar yang belakang sama. manajemen Manajemen semua. semua. Berarti ini hebat ya, linear ya. Linear. Cocok nih untuk dipilih nih. Manajemen dan ilmu ekonomi. Kebetulan saya ekonomi. Ekonomi. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya pandangan ke depan terkait lulusan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya itu pandangan ke depan untuk prodinya sendiri. Kira-kira ke depannya itu prodi ini tuh seperti apa sih gitu loh. Maksudnya itu untuk membalance yang Untuk itu tadi mempersiapkan ya, lulusan. mempersiapkan yang Oh, lulusan yang lulusan. seperti itu tadi gitu kan. Ke depan tuh prodi ini mau seperti apa gitu loh. Bisa dijelaskan? Jadi prodi ini kedepannya ya inginnya kalau waktu udah masuk pada semester pertengahan untuk mahasiswa itu ya, jadi mereka tuh lebih banyak bukan lebih banyak sih, kita menyeimbangkan antara teori sama praktik. Jadi kita jadi kayak anak sekolah yang S1 tapi berasa D3 gitu loh. Oke. Jadi kalau D3 kan kita udah tahu ya kalau di sana lebih banyak praktiknya ya. Jadi kita berusaha di sana. Dan itu juga menjadi pembeda untuk manajemen yang ada di Kampus lain. Kalau kita lebih banyak praktiknya untuk mempersiapkan mereka biar mereka siap kerja, siap menciptakan lapangan kerjaan sendiri. Ya tambah jos. Keren ya. Jos. Iya. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi anak kita ini di awal yang pertama kan menjadi tantangan kita berdua. Kita jadi pionir, itu yang pertama. Pionir untuk merintis. Memang kan banyak ditanyakan manajemen sudah banyak. Coba Iya. tunjukkan apa bedamu, itu pertama. Yang kedua menunjukkan jati diri kita, yang ketiga eksistensi kita itu. Karena ketiga faktor itu sangat penting sekali, tidak hanya ke mahasiswa, nanti untuk tata kelola prodi dan kelembagaan, terutama nanti kita akan 2 tahun ke depan, salah satu tantangan PR kita yang besar adalah akreditasi kita. Karena di awal prodi baru kan kita sudah terakreditasi baik ya, itu baik, dan kita untuk peningkatan akreditasi kita harus mempersiapkan, dan ini nggak terasa sudah ini semester kedua, jadi tinggal satu tahun lagi lah kita harus mempersiapkan. Ya. Nah, kita masih fokus menggali dari potensi mahasiswa, malah kita dari potensi mahasiswa, tapi ya juga harus bagi waktu terkait tata kelola prodi dan fakultas. Itu yang tentu dari nantinya pasti kita arahnya ke sana, karena dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola prodi yang efisien dan efektif yang bagus terkait nanti penunjang kita, peningkatan kita sih, yang kedua peningkatan kompetensi lulusan. Tuh. Oke. Ada nggak nih kata-kata yang diucapkan nih untuk calon mahasiswa baru? Calon mahasiswa dulu. Ajak dong untuk mendaftar ke prodi manajemen. Apa ya? Ini Pak prodi dulu. Apa ya? Mungkin gini aja. Kalau ingin masuk pada prodi manajemen yang ada di Unipar ya, pembeda kita untuk kampus lain, kita akan berusaha untuk menciptakan mahasiswa atau lulusan nanti yang kira-kira sudah siap kerja. Soalnya kita juga kerjasama dengan D3 Akuntansi Pak ya. Ya. D3 Akuntansi, jadi mereka juga siap membackup kami bila mana mahasiswa-mahasiswa kita ingin lebih banyak praktiknya. Soalnya kita sendiri ya, saya sendiri dulu waktu kuliah juga kalau tiap hari teori terus bosen. Iya, jadi bosen. kita biar tidak ada bosen, jadi kita harus ada variasi lah. Jadi lebih divariasi pada praktiknya itu. Jadi untuk prodi untuk calon mahasiswa, kalau bosen di dalam ruangan, kalau dulu waktu masa pandemi kan bisa online ya, tapi kalau kita buat lebih banyak praktik kerja aja. Praktik kerja. Beda dengan kampus lain ya. Jadi manajemennya Unipar lebih banyak prakteknya karena dia berusaha menciptakan lulusan yang siap pakai. Dan terutama menciptakan lapangan kerja itu penting itu. Satu lagi mungkin bisa jadi
kita jadikan tagline gitu ya. Heeh. Jadi inovatif, kreatif, entrepreneur, yuk kuliah di sini di Oh. manajemen. Eh. Akhirnya itu beda. Karena memang saya sekarang memang lagi kemarin juga banyak diskusi sharing dengan beberapa mahasiswa, terutama kan kita lihat keaktifan mahasiswa ini kayaknya mereka lebih tidak suka konsep monoton. Jadi mereka sudah mulai tergerak. Kayaknya saya ingin bereksplorasi lebih gitu ya. Ya, sebenarnya lebih terus kemarin saya mengusulkan kita rencana membuat konten di kampus 2 kan kita upayakan kampus 2 ini benar-benar saya lihat konsepnya kan memang dari segi geografi sudah nuansa agro yang bisa ditingkatkan kompetensinya. Jadi konsep agro dan pembelajaran itu dijadikan satu konsep yang paket yang saya kira bisa menjadi branding di prodi atau kampus kita. Lah itu kemarin rencana, yuk kita buat konten gitu lah teman-teman dari mahasiswa, kita buat konten minimal satu sisi konten dari kondisi kampus kita dulu, terus yang kedua tentang pembelajaran, aktivitas mereka, ya ringan-ringan aja dulu konten. Jadi kita udah jalan berarti ya Pak Wan ya. Insya Allah kita sudah siapkan karena kebetulan besok kita ada pelantikan HMBS. Bagi kita kumpul semua 2 prodi itu tingkat fakultas, kita sharing di sana nanti. Jadi setelah itu jalan besok programnya. Sambil itu bisa diskusi yang lain. Oke. Semakin maju semakin berkembang. Amin. Prodi manajemen Amin. ya. Itu untuk Cece, untuk yang calon kan. Nah, calon. sekarang untuk yang mahasiswa sekarang yang Semester sudah menempuh 2, semester genap Semester ya. 2. nih, apa ini gimana nih? Pesan Ada apa nih ke sana? yang bisa disampaikan? Bisa disampaikan? Apa ya pesannya ya? Tetap semangat dong. Ya, pastinya itu. Jadi untuk mahasiswa semester 2 prodi manajemen ya, yang pertama seperti yang diucapkan oleh Cece ya sebutannya tadi ya. Iya. Cece. Nah, itu harus tetap semangat, jangan kendor, jangan malas. Kayak kemarin waktu saya ngajar ya, banyak yang Banyak yang gimana nih? banyak yang waktu online banyak yang cuman nama aja, nggak mau di on camnya. Gitu. Padahal jurusannya pemasaran nih ya. Iya. Saya kan So up Tampil percaya diri. Tampil. Jadi, ya. Lebih giat lagi untuk belajar. Tetap semangat. Tetap semangat pastinya. tapi pembelajaran sekarang sudah ini ya Tatap tatap muka muka ya? ya, Tatap muka Pak ya? Anif. Hybrid. Hybrid. Hybrid Kita- learning. Soalnya ya apa ya, kan di manajemen sendiri ada beberapa orang atau beberapa mahasiswa itu sudah bekerja. Oh. Oke. Jadi kalau kita lakukan tatap muka terus, yang bekerja itu kemungkinan cuman kita kasih latihan soal aja. Jadi untuk mensiasati itu ya kita menyediakan sedikit waktu untuk pemapar materi bisa melalui online. Oke. Mungkin dari Pak Wan bisa ditambahkan nih, sekretaris prodi ini biasanya yang paling sering berhubungan dengan mahasiswa. Iya. So pasti itu. Ada nggak nih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau pesan-pesan, kalau spirit semangat sudah pasti gitu ya, sudah pasti harus, dan memang sudah sewajarnya kita punya gitu. Tapi yang paling saya mungkin bisa tambahkan bahwa tidak hanya sekedar spirit dan semangat, ayo actionnya gitu. Jadi mahasiswa harus bukan hanya yang ditanamkan spiritnya aja. Jadi mau tidak mau kita juga harus intent berkolaborasi masuk ke mereka. Jadi mereka harus digali sedikit, disentil, ayo jalan, ayo beraksi gitu. Jadi kalau spirit sudah ditanamkan Pak Kaprodi, jadi saya masuk ke sananya ke mereka. Aplikasinya berarti. Jadi saya sering, jadi jangan bisa dilihat nanti saya sering banyak ke mahasiswanya. Eksekusinya Iya, sering berarti. nongkrong bareng, Mbak. Eksekusinya. Iya, mungkin dalam bahasanya harus nongkrong bareng. Kalau tidak mau Pendekatan ya. mindset kita harus saya rubah kayak seperti itu. Oke. Itu sudah harus rubah. Oke, udah selesai. Bagus ya. Maksudnya prospek kedepannya itu sangat bagus gitu loh. Makanya yang di Menjanjikan. luar sana, ayo dong gabung. Bisa Ayo, langsung jangan ragu. Iya, Jangan ragu benar. ya, daftar manajemen Unipar. Bisa langsung ke Dosennya linier. Kemudian Amin. lebih Cakep-cakep. banyak prakteknya. Oh, cakep-cakep ya. Cakep-cakep. Nanti yang daftar Amin. cewek. cakep. Siapa tahu. Kemudian seimbang antara teori dan praktek, tidak akan menjemukan nih ya. Banyak Insya Allah, ya. menjanjikan lulusan yang siap kerja dan Betul. mandiri dan siap untuk menciptakan lapangan kerja. Pasti. Oke. Kurang apa lagi coba? Kan sudah lengkap Ya, ya. daftar Paket prodi komplit manajemen. ibaratnya itu kan seperti itu. Segera mendaftar. Oke, Segera segera daftar. mendaftar. Oke, jangan ragu-ragu.
bisa langsung datang ke sekretariat kampus ya, Ya. atau langsung ke Ya, mungkin ke ke prodi prodinya bisa. di Oke. kampus 2 ya, Kampus ya, 2. di Kaliurang, Kampus ya dua. di Kaliurang. Oke, gimana Caca? Gitu aja. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Hanif dan Pak Wan atas Terima kasih, kedatangannya Mas di Dedi, Bu Eni, podcast ya. kita kali Lagi. ini. Masih kalau bilang nervous masih nervous. Oh, gitu. Kayaknya ada part 2 nih ya. Nanti mungkin kalau sudah ada jalan gitu ya, maksudnya Ada berjalan, perkembangan. ada perkembangan, Iya, mungkin dari dosennya ada penelitian, pengabdian, atau Bisa dari di prestasi dari explore. mahasiswa. Nanti kita akan undang lagi kok ke sini. Bersama mahasiswa yang kiranya ini sudah diciptakan untuk Mm-mm. bekerja ini seperti apa Iya. ya kan? PR Insya Allah sudah mulai kita siapkan Oke. sisanya. Targetnya sudah ada. Oke, Dan gitu aja. Terima kasih untuk podcast kali ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam podcast.